Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di channel Maritim Demokrasi. Kali ini kita akan bahas suatu pembahasan menarik tentang alasan mengapa banyak sekali produk-produk dan tenaga kerja asing yang masuk ke negara kita Indonesia ini. Sebelum menuju ke dalam pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk terus memberikan informasi-informasi positif kepada rakyat Indonesia. Kalau begitu, langsung saja kita menuju ke pembahasannya, tetap di channel Maritim Demokrasi, channel rakyat Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang sekaligus negara anggota ASEAN atau The Association of Southeast Asian Nations. Sadar atau tidak sih bahwa negara-negara ASEAN kini sedang memberlakukan pasar bebas yang bernama ASEAN Economic Community atau dalam bahasa Indonesianya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disingkat dengan MEA atau MEA. MEA adalah salah satu atau satu-satunya faktor terbesar dan bisa dibilang penyebab dari menggilanya produk-produk asing dan tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Inisiasi MEA oleh anggota ASEAN terjadi ketika Indonesia sedang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu, Presiden SBY menyatakan Indonesia berkomitmen terus memastikan kesiapan untuk menuju pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 dalam ketiga pilar, yaitu politik dan keamanan, ekonomi maupun sosial budaya. Tujuannya agar dapat memahami segala peluang dan tantangan yang ada dan dapat meraih sebanyak mungkin manfaat dari komunitas bersama 600 juta jiwa di negara-negara ASEAN. Setelah inisiasi dilakukan oleh ASEAN yang terjadi di era SBY, program ini pun mau tidak mau harus diikuti dan dijalankan dengan sebaik mungkin oleh pemerintah yang mendatang, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, karena MEA sendiri atau MEA mulai berlangsung sejak 2015 hingga 2025. Yang mana kita telah mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo akan memimpin negara Indonesia sejak 2015 hingga 2024. Kemudian muncul pertanyaan, apa latar belakang dari MEA? Sejarah MEA diawali dari perjanjian bersama konferensi tingkat tinggi yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menghasilkan satu visi bersama dari negara ASEAN. Tujuannya menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata di tiap-tiap negaranya. Kemudian dilanjutkan pada KTT di Bali, Indonesia pada Oktober 2003. Pada KTT di Bali tersebut, para pemimpin negara ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA sebagai satu tujuan utama dalam integrasi perilaku ekonomi di kawasan regional yang akan diterapkan tahun 2020. Sebagai satu tujuan utama dalam integrasi perilaku ekonomi di kawasan regional yang akan diterapkan tahun 2020. Dilanjutkan kembali tahun 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, melahirkan konsensus baru menyatakan bahwa tahun diberlakukan MEA dimajukan, yang awalnya tahun 2020 menjadi tahun 2015. Deklarasi ini disebut dengan Deklarasi Cebu. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu, maka keputusan konsensus dari tahun ke tahun menjadi satu langkah nyata untuk menjadikan ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi, mulai dari barang, tenaga kerja terampil, investasi, modal, hingga jasa. Kemudian, apa tujuan dari dibentuknya MEA ini? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pembentukan MEA memiliki tujuan utama menghadirkan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga masyarakat kawasan ASEAN. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi, meliputi perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, kelancaran aktivitas e-commerce, dan pengembangan infrastruktur. Yang intinya, meratakan pemberdayaan ekonomi di kawasan ASEAN. Tantangan yang dihadapi setiap negara di Asia Tenggara dengan diberlakukannya MEA adalah adanya perbedaan perkembangan ekonomi, perkembangan infrastruktur, dan perbedaan kebijakan hukum. Selain MEA, ASEAN juga terlibat dengan sejumlah pasar bebas lainnya, antara lain: pertama, ASEAN Trade in Goods Agreement adalah perjanjian negara ASEAN
dengan negara India dalam bidang perdagangan barang. 2. ASEAN Korea Free Trade Area adalah perjanjian pasar bebas negara-negara ASEAN dengan negara Korea Selatan. Ketiga, ASEAN China Free Trade Area adalah perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan negara Cina. Keempat, ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement adalah perjanjian negara-negara ASEAN dalam kerjasama di bidang ekonomi dengan negara Jepang. Yang kelima, ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area adalah perjanjian pasar bebas antara negara-negara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru. Nah, dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa negara ASEAN yang sudah tercangkup dalam ikatan MEA ini ternyata dibalut kembali dengan perjanjian pasar bebas negara-negara ASEAN dengan negara Asia lain dan negara lainnya, seperti yang telah dijelaskan di deskripsi di atas. Karena itulah, mengapa banyak sekali TKA atau tenaga kerja asing yang datang dari Korea Selatan maupun Cina. Berbagai macam-macam produk India pun banyak yang masuk ke dalam Indonesia. Tak lupa kita juga banyak sekali mengekspor daging sapi ke negara Australia dan Selandia Baru. Nah, itu tadi pembahasan dari video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.